3, 2, 1. Bentar ya, gue tunggu dulu beberapa detik. Ya, oke, gue babain buat mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktu di forum grup diskusi kita kali ini. Judul dari forum grup diskusi ini kita bakal ngebahas topik tentang WannaCry May, kasus yang lumayan heboh di 2017 bulan Mei tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang topiknya, saya bakal memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator. Nama saya adalah Rizky Dandisa Putra dari Fakultas Informatika jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya ada teman saya Gaji sebagai notulen. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ghazadil Ghifari dari Fakultas Informatika, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan juga teman-teman rekan saya sebagai narasumber dari forum grup diskusi kita kali ini. Saya akan memperkenalkan satu-satu. Mulai dari Arya, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Arya Revangga dari Fakultas Informatika, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih. Terima kasih Arya. Selanjutnya kita ke Bima Gifari, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gifari Bima Aji dari Fakultas Informatika, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kepada Fawas, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fawaz Azizilullah. Saya dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya ada Fani, silakan untuk Fani. Perkenalkan, nama saya Fani Nurhanisa dari Fakultas Informatika, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ke Fadil, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fauzi Firmansyah. Saya dari Fakultas Informatika, pun saya juga dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir ada Asad, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Fadil Terhormat dari Fakultas Informatika dan Program Studi S1 Perangkat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para narasumber sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya akan membacakan tentang peraturan dalam forum grup diskusi kita kali ini. Yang pertama ada etika umum. Yang pertama ada ucapkan salam dan perkenalan singkat sebelum memulai diskusi. Yang kedua ada jaga sikap sopan, santun, dan saling menghargai pendapat. Tidak merendahkan pendapat orang lain. Tidak memotong pembicaraan peserta lain. Gunakan bahasa yang jelas, sopan, dan tidak menyerang secara pribadi. Hindari candaan berlebihan yang bisa mengganggu jalannya diskusi. Yang 6, dilarang melakukan perilaku sara. Oke. Untuk aturan berbicara, moderator atau saya sendiri akan memberikan giliran berbicara kepada peserta. Dan setiap peserta akan, atau jika ada peserta yang ingin memberikan pendapat di sesi menyanggah atau mendukung pendapat temannya, itu bisa mengangkatkan tangan atau memberikan emot. Dan terakhir ada tujuan dari kolaborasi dan tujuan dari forum grup diskusi kita kali ini bukan mencari siapa yang benar, tapi mencari solusi dan pemahaman bersama. Dukung pendapat dengan contoh nyata atau pengetahuan dari bidangnya. Yang ketiga ada catat poin penting dari diskusi untuk membuat kesimpulan di akhir. Dan keempat ada hargai privasi dan tidak menyebarkan isi diskusi ke luar forum tanpa izin. Untuk penutup, mari berdiskusi dengan pikiran terbuka, saling menghormati, dan menjadikan forum ini tempat berbagi wawasan, bukan perdebatan. Oke. Topik kita kali ini ada WannaCry May. WannaCry May ini adalah suatu kasus cyber terbesar di 2017 ini, di mana terjadi peretasan ya, yang disebabkan oleh ransomware, dan juga ini menyebabkan kelumpuhan bagi beberapa perusahaan, beberapa bidang, ada perusahaan, rumah sakit, dan organisasi lainnya. Ini
menyerang melalui enkripsi data dan mengunci data-data pribadi milik perusahaan dan rumah sakit tersebut. Oke, saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama saya yaitu, apa yang kalian ketahui tentang kasus WannaCry May tahun 2017 ini? Dimulai dari Saudara Fawaz, silakan memberi pendapat tentang kasus ini. Baik, saya Fawaz Azizullah, izin menjawab. Yang saya ketahui tentang insiden WannaCry May ini adalah insiden ini adalah insiden yang benar-benar sangat menggembarkan seluruh negeri, terutama 150 negeri, termasuk Indonesia juga. Jadi insiden WannaCry May ini disebabkan ada malware atau ransomware yang menyerang beberapa komputer di beberapa instansi seperti rumah sakit yang menahan data pasien, dan untuk membuka data tersebut, sang penyerang itu meminta tebusan berupa uang yang tidak kecil nominalnya. Oleh karena itu, beberapa instansi kesehatan ini sangat kesulitan untuk mengatasinya, dan untuk yang terinfeksi itu sekitar 145 perangkat yang aktif di seluruh dunia ya, itu terkena WannaCry May ini. Jadi artinya malware ini itu tidak benar-benar menyerang orang atau menginfeksi si komputer agar mengambil data-datanya, tetapi si penyerang itu memanfaatkan dengan cara mengunci data yang ada di dalam komputer tersebut. Kemudian data tersebut seperti disandra oleh si penyerang, dan si penyerang meminta duit atau meminta sebuah imbalan untuk kita bisa membuka file tersebut, begitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dan pendapatnya. Jadi ya, seperti yang kalian ketahui dari pendapat tadi, ransomware atau WannaCry May ini lumayan berbahaya karena menyandera data dan pihak yang menyandera data itu meminta tebusan ya. Oke, kita lanjut ke pendapat dari Saudara Arya. Dipersilakan untuk berpendapat tentang WannaCry May ini. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya ingin berpendapat tentang WannaCry ransomware ini ya. WannaCry adalah jenis ransomware yang mengenkripsi file pengguna dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin agar data bisa dipulihkan. Serangan ini pertama kali terjadi pada 12 Mei 2017. Dan ransomware ini juga menyebar sangat cepat, bisa lebih dari 150 negara. Dan ransomware ini sebentar. Berdampak juga pada organisasi-organisasi penting, mulai dari lembaga pemerintah, perusahaan besar, universitas, bahkan sampai ke rumah sakit. Dan estimasi kerugiannya tidak hanya secara langsung, tapi juga bisa tidak langsung, mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar, tergantung pada kerugian operasi, kehilangan data, reputasi, dan biaya pemulihannya. Nah, itu mungkin pendapat saya mengenai WannaCry ransomware ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Arya atas pendapatnya. Jadi kerugiannya juga lumayan besar ya dari perusahaan-perusahaan, dari kayak biaya pemulihan, kerugian data, bahkan sampai disebutkan miliaran dolar. Oke, selanjutnya saya mau bertanya kepada Givari, gimana pendapat kamu tentang kasus WannaCry May dan ini versi kamu sendiri? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya ini, ya jelas ransomware ini suatu ancaman yang sangat merugikan ya. Menginfeksi lebih dari 300.000 komputer di 150 lebih negara. Dampaknya itu sangat besar
Selama di NHS Inggris sangat terganggu 34%, layanan terdampak 19.000 janji temu dibatalkan. Pasien harus menempuh perjalanan lebih jauh ke IGD. Lalu ada sebuah indikasi pelaku, ada indikasi kesamaan kode dengan grup Koretas Lazarus Korea Utara. Namun buktinya tidak cukup kuat. Symantec dan Kaspersky menilai terlalu dini menyalahkan Lazarus. Kalau itu sekian dari pendapat saya tentang WannaCry May 2017. Terima kasih. Terima kasih Givari atas pendapatnya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara Gazi. Dipersilakan untuk memberikan pendapatnya tentang kasus ransomware ini. Terima kasih. Saya Gazidara Givari, izin menjawab. Untuk kasus WannaCry sendiri yang terjadi di Mei 2017, WannaCry itu merupakan sebuah ransomware yang dimana dia menggunakan eksploitasi celah keamanan Windows yang ditemukan oleh National Security Agency atau NSA yang berasal dari US yang dinamakan Eternal Blue. Nah, Eternal Blue ini awalnya dirilis secara umum di 14 April tahun 2017, dan untuk eksploitasi ini sebenarnya sudah diperbaiki oleh pihak Microsoft sendiri di bulan Maret tahun 2017. Namun untuk update itu sendiri ada beberapa yang belum mendapatkannya di versi-versi tertentu, dan dari situlah virus WannaCry ini bisa menyebar, karena virus WannaCry ini sendiri menyebarnya melalui sebuah celah di Windows, yaitu SMB v1 atau bisa kita sebut sebagai sistem message block. Nah, dia tuh menyebarnya ke sistem-sistem yang bisa dibilang masih menggunakan versi lawas, bukan versi terbaru, karena di versi terbaru Microsoft sudah melakukan patch resmi, yaitu MS 17.010 untuk memperbaiki kerentanan tersebut. Nah, dari WannaCry ini sendiri, dia itu berjalannya dengan melakukan enkripsi pada data-data penting, yang dimana dia mengubah ekstensi file-file tersebut menjadi .wncry ataupun .wcry di ekstensi file itu. Nah, dan untuk membukanya sendiri itu hackernya meminta tebusan, yang dimana tebusannya itu juga cukup lumayan bisa dibilang, karena dalam bentuk dolar dan dia juga memintanya dalam bentuk Bitcoin. Untuk di zaman itu sendiri Bitcoin mungkin belum terlalu melonjak ya harganya, tapi untuk di zaman sekarang 1 Bitcoin itu sudah terbilang mahal. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Gazi, lumayan jelas dari pendapatnya Gazi, dari gimana sih virus itu masuk, gimana cara virus itu mengunci data, dan penjelasan tentang tebusan juga. Selanjutnya saya akan mendengarkan pendapat dari Saudari Fani. Dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab ya. Menurut saya itu WannaCry Mei itu merupakan serangan ransom skala besar yang dimulai pada bulan Mei 2017. Di mana malware ini menginfeksi lebih dari 300.000 komputer di lebih dari 150 negara. Nah, serangan ini itu memanfaatkan kerentanan Eternal Blue dalam protokol server message block atau SMB pada sistem operasi Windows yang memungkinkan penyebaran virus secara cepat melalui jaringan. Nah, menurut laporan BBC dan The New York Times, serangan itu diduga melibatkan kelompok hacker seperti Lazarus Group yang berasal dari Korea Utara. Nah, ada juga karena ada infonya kan dari Korea Utara ya. Korea
Korea Utara itu terkenal dengan negaranya yang sangat tertutup, jadi susah buat apa ya, dianalisis lagi. Nah, terus apa ya, bentar wait. Terus mereka juga meminta bayaran kayak tebusan untuk mengembalikan datanya tuh berupa Bitcoin atau uang sebanyak 300 sampai 600 dolar US per perangkat. Nah, bisa dilihat juga dari bentar. Kejadian juga di Indonesia. Kalau Bang, bentar. Bisa di-pause dulu nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hilang, Cok. Ini, Kenapa? itunya hilang, bentar. Kalau kelas Oh, iya. Mau dari paling nanti di-cut aja. ya, oke, bagian Fani aja, oke. Jangan lupa Kalau dipersiapkan pertanyaannya ya, buat menyanggah dan mendukung. boleh ulang dari awal nggak? Oke, Oke. gue bakal transisi ke lu ya, bentar. Gue ini kan bakal bilang terima kasih ke Gazi dulu, terus baru gue langsung ke lu. Oke, terima kasih ya kepada saudara Gazi atas pendapatnya. Lumayan lengkap pendapatnya dari gimana cara virus itu masuk, gimana cara virus itu meretas dan mengunci data, bahkan sampai gimana si hacker-hacker itu meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin atau dalam bentuk USD. Selanjutnya saya akan menanyakan pendapat kepada saudari Fani tentang ransomware dan kasus WannaCry ini. Kepada saudari Fani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab ya, menurut pendapat saya, WannaCry Mei 2017 itu merupakan serangan ransom skala besar yang dimulai pada bulan Mei 2017, di mana malware ini itu menginfeksi lebih dari 300.000 komputer di lebih dari 150 negara. Serangan ini itu memanfaatkan kerentanan internal brew dalam protokol server message block pada sistem operasi Windows yang memungkinkan penyebaran virus secara cepat melalui jaringan. Nah, dampaknya itu sangat signifikan karena malware ini mengenkripsi data pengguna dan menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin. Berkisaran antara 300 sampai 600 US dollar per perangkat. Sebagai contohnya itu, layanan kesehatan nasional di Inggris atau NHS mengalami gangguan operasional yang parah sehingga memengaruhi pelayanan pasien. Nah, saya mendapatkan informasi ini juga dari artikel di Wired dan laporan Kaspersky menyoroti bahwa meskipun pembayaran tebusan tidak dijamin akan memulihkan data, serangan ini berhasil menghasilkan kerugian finansial global yang memperkirakan pencapaian ratusan juta dolar. Namun, penyebaran dapat dihentikan berkat upaya seorang peneliti keamanan cyber yang mengidentifikasi dan membeli domain kunci untuk memblokir propagasi virus. Dari perspektif jurnal juga, saya membaca seperti IAEA Security dan Privacy and Journal of Cybersecurity. Peristiwa ini tuh menekankan pentingnya manajemen keamanan perangkat lunak. Kerentanan internal brew sebenarnya telah diatasi oleh Microsoft melalui pembaruan sebelumnya, namun banyak organisasi gagal menerapkan tepat waktu sehingga membuat kerugian lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Terima kasih Fani atas pendapatnya. Lumayan lengkap ya pendapatnya, dari sumber-sumbernya juga lumayan terpercaya, dan Fani ini ngambil kasus di luar negeri, di Inggris kalau nggak salah tadi. Selanjutnya, saya akan menanyakan pendapat tentang WannaCry ini kepada saudara Fadil. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh pengetahuan saya, WannaCry itu malware. Sebelumnya malware itu singkatan dari malicious software, yang artinya perangkat lunak yang berbahaya. Nah, WannaCry ini dikembangin lagi jadi ransomware, yaitu dia tuh berasal dari kata ransom yang artinya tebusan, sama malware yang artinya perangkat lunak yang berbahaya tadi itu. Nah, jadi si WannaCry ini tuh
dia tuh bukan ngunci file doang, bukan ngebuang file doang, tapi mereka tuh ngancem, mereka tuh minta tebusan. Jadi kayak ngebuat sandra dari file kita senilai uang yang mereka pengen. Nah, kalau misalnya tidak ditebus dalam waktu target yang ditentukan, si harga yang awalnya $300 dikali 2 jadi $600. Setelah beberapa waktu yang ditentukan, si file itu pun bakal dihapus sama mereka. Negara yang terdampak itu banyak, ada India, ada Vietnam, ada Spanish, ada Germany, dan perusahaan-perusahaan yang terdampak tuh ada TSMC, ada Renault, ada perusahaan mobil, ada Telefónica. Jadi Spanish juga itu perusahaan telepon. Terus jadi gimana sih awalnya si WannaCry itu bisa ditemuin, bisa dikembangin. Nah, awalnya itu NSA, National Security of Agency dari Amerika, mereka tuh nemuin bug di versi Microsoft, di versi Windows. Nah, dari bug itu mereka tuh ngembangin satu program namanya itu Eternal Blue. Eternal Blue ini yang harusnya jadi senjata pemerintah buat ngehack mungkin kriminal-kriminal diketahui sama salah satu grup hacker yang namanya Shadow Broker. Sama mereka ini si program itu di-leak ke nggak dikembangin sama di-leak ke dikembangin jadi WannaCry lalu di-leak ke open source gitu. Banyak kerugian yang ditaksir itu sekitar $4 billion kata Wikipedia. Jadi ya virus ini tuh sebenarnya udah diketahui sama Microsoft. Microsoft udah ngerilis patch, cuman beberapa company itu ada yang beralasan telat ngupdate patch karena yang pertama SDM sama SDA yang dibutuhkannya mereka kurang. Jadi akhirnya banyak yang terdampak, dan rata-rata yang terdampak tuh bukan versi Windows yang lawas banget, tetapi Windows 7. Kalau nggak salah sekitar 98% yang terdampak tuh sumbernya dari sophos.com, dan 1% itu Windows XP sama Windows Server tahun 2003. Sekian yang saya tahu dan dapat saya sampaikan. Terima kasih Fadil atas pendapatnya, lumayan lengkap ya dari gimana tadi itu rencana buat pemerintah mendata tentang buat senjata kriminal, buat mencari data-data kriminal, tapi malah diketahui oleh grup hacker dan malah dikembangkan dan malah menjadi pedang bermata dua buat pemerintah itu, menyebabkan kasus yang lumayan besar ini. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan pendapat kepada Asad. Kepada Asad dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan mohon maaf, mungkin beberapa poin yang sudah disinggung oleh rekan-rekan akan saya ulangi atau saya luruskan dan tambahkan. Jadi serangan WannaCry ini pada Mei 2017 merupakan salah satu insiden keamanan cyber paling signifikan dalam sejarah modern. Ransomware ini mengeksploitasi kerentanan Eternal Blue pada sistem operasi Windows secara celah yang awalnya ditemukan oleh National Security Agency atau disingkat dengan NSA, Amerika Serikat, dan kemudian bocor ke publik melalui kelompok peretas Shadow Brokers dalam waktu singkat. Serangan ini menjangkit lebih dari 200.000 sistem di lebih dari 150 negara, termasuk sejumlah institusi publik di Indonesia, sehingga menyebabkan gangguan serius pada layanan kesehatan, transportasi, dan administrasi pemerintahan. Secara konseptual, WannaCry tidak hanya menjadi persoalan teknis dalam keamanan jaringan, tapi juga memperlihatkan kegagalan struktural dalam tata kelola keamanan digital global. Pertama, dari sisi teknologi, serangan ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap pembaruan sistem atau security patch management yang seharusnya menjadi prosedur dasar dalam menjaga keamanan cyber. Kedua, dari perspektif etika dan politik internasional,
bocornya alat eksploitasi milik lembaga negara menimbulkan pertahanan moral dan tanggung jawab global. Sejauh mana negara dapat dibenarkan menyimpan senjata digital yang berpotensi membahayakan masyarakat sipil? Oke, saya jelaskan. Dengan demikian, WannaCry bukan sekedar fenomena kriminalitas cyber, melainkan manifestasi dari paradoks kemajuan teknologi, di mana inovasi digital yang seharusnya meningkatkan efisiensi justru menciptakan keragaman baru. Serangan ini menjadi refleksi bahwa keamanan cyber tidak dapat dipisahkan dari aspek etika, kebijakan publik, dan kedaulatan digital, serta menegaskan pentingnya membangun sistem pertahanan cyber bersifat kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Cukup. Baik, terima kasih kepada Asad atas penjelasannya. Oke, karena kita sudah mendapatkan pendapat dari kalian tentang apa sih itu ransomware di WannaCry May dan gimana cerita panjang dari kasus WannaCry May, saya akan membuka sesi diskusi lagi untuk menyanggah atau mendukung pendapat-pendapat dari temannya tadi. Jadi, kalau kalian nih ngedengar pendapat-pendapat temannya nih, misal, oh di data saya nggak sesuai dengan pendapat kamu, kalian bisa menyanggah dan memberikan solusi atau data dari yang kalian dapati itu. Oke, mungkin jika ada yang ingin menyanggah atau mendukung pendapat, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan pendapatnya. Terima kasih. Baik, izin menambahkan sebenarnya Ya, untuk silakan. pendapatnya dari Fadil. Itu memang benar, internal Blue itu dibuat oleh pemerintah untuk istilahnya mereka tuh ingin mengetahui tentang cyber security, apakah ada penyusup yang ingin meretas suatu sistem atau tidak. Nah, di sini benar adanya itu, dan menurut saya pihak yang sebenarnya harusnya disalahkan itu adalah manusianya, bukan si ransomware, karena di sini tuh yang saya pahami dan yang saya teliti itu ransomware ini atau WannaCry ini muncul itu karena kelalaian seorang manusia. Jika saja internal Blue itu tidak ada atau tidak dibuat oleh pemerintah, mungkin kejadian WannaCry ini akan benar-benar tidak ada. Tidak ada data yang disandra, tidak ada kerugian yang benar-benar banyak di saat Mei itu, tidak akan ada hal-hal yang merugikan manusia lain gitu. Terutama untuk instansi rumah sakit, mungkin di saat itu ada yang sedang ingin operasi dan membutuhkan data dari pasien, tetapi ternyata di di ditahan data tersebut oleh WannaCry. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa kejadian WannaCry ini itu terjadi karena kelalaian manusia, bukan karena orang yang membuat ransomware tersebut, begitu. Oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi si Fawas tadi mendukung pendapatnya Fadil dan menambahkan kalau ternyata ransomware dari atau kasus WannaCry ini adalah kegagalan atau kelalaian manusia. Baik, saya akan buka lagi. Jadi untuk supaya lebih kondusif, bagi yang ingin memberikan pendapat, silakan angkat tangan, nanti saya akan persilahkan. Oke. Jadi nanti sebentar. Jadi nanti kalian bisa memberi pendapat atas yang Fawas tadi yang barusan disebutkan atau sebelum pendapat Fawas yang sebelumnya dan pendapat teman-temannya yang sebelumnya. Jadi kalian bisa memberi pendapat yang baru saja diberikan atau yang tadi di pertanyaan pertama diberikan. Oke, saya persilahkan bagi yang ingin memberikan pendapat. Oke, baik. Kepada Saudara Fadil dipersilahkan. Oke, mau nambahin pendapatnya Saudara Gazi tadi. Jadi awalnya kan si malware ini, WannaCry ini nargetinnya tuh ke critical resources sebuah company. Lalu penyebarannya itu lewat SMB kan. Nah, SMB itu dia tuh gara-gara si komputernya sejaringan, dia tuh ada bisa file sharing, bisa printer sharing, network browsing yang
sama jadi asal sejaringan gitu. Juga, si virus ini tuh kesebarnya awalnya dari email phishing sama, file dokumen yang udah disisipi sama file WannaCry tersebut. Oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ada lagi yang ingin berpendapat atau menyanggah dan mendukung pendapat temannya tadi? Silakan. Baik, kepada saudara Arya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, mau nambahin sedikit dari pendapat dari Fawaz. Eee, Memang benar serangan WannaCry ini bukan hanya dari sistem ataupun manusia, tapi juga masuk ke masalah sosial politik. Karena juga memperlihatkan ketimpangan antara negara maju dalam kesiapan digitalnya gitu. Banyak korban yang berasal dari negara dengan infrastruktur IT yang terbatas dan sumber daya keamanan yang minim. Jadi solusi global harus mencakup transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan kerjasama internasional, bukan hanya penguatan teknis lokal. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan dipersilakan untuk memberikan pendapat bagi yang ingin berpendapat. Oh, Asad, silakan. Izin untuk menyanggah dari pendapat Fawaz tadi mungkin harus mengulang, mungkin maaf, saya mengulang. Tadi Fawaz bilang serangan ini tuh disalahkan atas kelalaian manusia itu sendiri. Yang saya dengar ya. Jadi Ya, betul. jawaban dari saya mungkin seperti ini. Serangan ini tuh tidak bisa disalahkan hanya satu pihak saja, karena serangan ini adalah hasil dari rantai kegagalan sistematik di berbagai level teknis, internasional, intinis, mohon maaf, institusi nasional dan moral. Namun jika dianalisis secara kritis dan objektif, terdapat tiga pihak utama yang memiliki tanggung jawab berbeda. Yang pertama adalah lembaga intelijen atau lebih bisa disebut dengan NSA, National Security Agency, NIS. Yang kedua ada Microsoft dan pengguna sistem operasi lama. Yang ketiga ada pelaku serangan cyber itu sendiri. Jadi kesimpulannya, tidak ada satu pihak tunggal yang sepenuhnya dapat disalahkan dari serangan WannaCry ini. Yang pertama ada kelalaian strategis lembaga negara NSA dalam menjaga kerahasiaan dan tanggung jawab kritis. Yang kedua, kelalaian struktural oleh korporasi dan lembaga pengguna dalam menerapkan sistem keamanan yang memadai. Yang ketiga, kelalaian moral oleh pelaku kriminal yang mengeksploitasi celah tersebut untuk keuntungan pribadi. Jadi demikian, WannaCry bukan sekedar hasil kejahatan digital, melainkan cermin dari kritis etika dan tata kelola dalam dunia cyber modern. Menyalahkan satu pihak tidak cukup, yang diperlukan adalah reformasi menyeluruh terhadap keamanan digital global agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Mohon maaf jika terbata-bata. Cukup. Tidak apa-apa. Terima kasih. Berarti tadi Asad menyanggah dan membenarkan beberapa pendapat dari Fawaz tadi bahwa WannaCry ini juga ada beberapa pihak yang bertanggung jawab, dan ini adalah ada dari yang bertanggung jawab tuh tadi ada dari kelalaian korporat atau organisasi, ada dari pihak hackernya juga. Jadi ada beberapa yang bertanggung jawab, ini tentang etika sosial berarti. Oke, lanjut. Ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, silakan Saudari Fani untuk berpendapat. Baik, saya izin menambahkan ya yang pendapatnya Asyad dan Fadil tadi. Nah, untuk itu kan pemerintah juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan seperti mencabut koneksi internetnya atau melakukan backup, memperbaharui antivirus dan patch keamanan Windows-nya atau menonaktifkan makro dan SMB V1 serta memblokir port 139, 445 dan 3389 untuk melakukan agar komputer pada masing-masing masyarakat itu aman ya. Nah, kalau yang komputer Yoda terinfeksi, itu kita harus segera memutuskan koneksinya agar tidak menyebar ke jaringan lain, serta pemerintah juga mengingatkan instansi dan masyarakat untuk memastikan sistem aman sebelum dihubungkan kembali ke jaringan, serta menyediakan layanan konsultasi teknis melalui
IDCRT, dan situs nomoreransom.org. Jadi kita bisa melakukan kayak komplainan kalau udah terinfeksi ke situ, sehingga kita tidak semakin terjerumus lagi ke dalam masalah itu. Nah, sekian dari saya. Oke, terima kasih Fani atas pendapatnya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, silakan Saudara Gaji. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, saya ingin menambahkan di Saudara Fawas, yang dimana beliau kan tadi mengatakan kalau hal ini terjadi karena kebanyakan karena manusianya. Kalau dari saya sendiri, saya mendukung karena yang pertama, jika memang tahu sebuah eksploitasi itu kan sesuatu hal yang berbahaya juga, karena kita mencari celah lalu kita mencari keuntungan dari sana. Awalnya kan walau tujuannya ini tuh baik untuk untuk mendukung operasi serangan siber dari US National Security Agency atau NSA, tapi apakah pernah terpikirkan oleh mereka kalau mereka bisa saja diretas, karena mereka saja bisa meretas orang lain, apalagi orang lain juga bisa gitu yang kayak gitu. Karena kan sejatinya kalau suatu bisa dibilang di atas langit itu masih ada langit. Seharusnya kan mereka juga masih kepikiran gitu, masih ada yang lebih jago dari mereka dalam hal cyber security. Jadi mereka seharusnya untuk eksploitasi ini tuh langsung dilaporin aja, bukan digunakan buat keuntungan mereka di operasi siber ini. Mereka kan walau si eksploitasi ini sebenarnya udah dilakukan pembaruan versi oleh Microsoft dalam versi Windows, tapi kan versi Windows itu tidak terbatas di satu. Ada contohnya Windows XP, Windows Vista, Windows 98, dan juga Windows 95 dan yang lain-lain. Nah, itu untuk melakukan pembaruan di semua Windows itu kan tidak mudah dan juga tidak murah. Nah, alasan kenapa ini bisa terjadi juga mungkin kelalaian dari pihak-pihak yang menyimpan data-data pentingnya. Yang pertama, mereka nggak nyiapin backup, bisa dibilang di suatu penyimpanan fisik. Contohnya mungkin di hard disk, atau bisa dibilang di SSD extended atau dan yang lain-lain ya. Yang dimana itu bisa jadi suatu penanggulangan juga jika mereka nanti kena hack lagi gitu atau gimana. Nah, untuk dari tadi yang bisa dibilang ini tuh sebenarnya tergantung dari manusianya juga yang harus memperhatikan etika dan moral. Itu sebenarnya ya nggak bisa kita terlalu salahin juga. Kenapa? Karena manusia itu emang nggak akan merasa puas. Mereka bakal nyari yang terbaik buat mereka kan. Jadi mereka mengambil keuntungan karena NSA aja mereka mau ngambil keuntungan eksploitasi, pasti anggota dari grup hacker Lazarus itu juga bakal mikir kalau mereka mereka udah menemukan eksploitasi, mereka mencari keuntungan dan mereka bisa mengeksploitasi lagi eksploitasi tersebut, mengapa mereka nggak mengambil keuntungan gitu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Oke, baik. Cukup jelas ya pendapat dari Saudara Gaji. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi Gaji mendukung pendapatnya Fawas tadi bahwa ini tuh benar-benar kelalaian. Jadi dari pihak yang membuat masalah pertama ini tuh tidak memikirkan dampak terburuknya jika teknologi yang mereka ciptakan untuk meretas kejahatan-kejahatan ini disalahgunakan dan diketahui oleh pihak yang tidak diinginkan seperti hacker, itu mereka tidak memikirkan ke situ dampaknya. Ini cukup jelas. Selanjutnya saya akan membuka forum diskusi yang terakhir ya, untuk Saudara Bima mungkin ingin memberikan pendapat atau dukungan atau sanggahan terhadap pendapat yang lain, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya di sini mungkin akan memberi pendapat dan dukungan atas apa yang dibicarakan oleh Fawas dan Mas Gazi ini. Ya, memang benar di sini
Ya pasti yang meretas itu juga ada risikonya atas tindakan mereka ini. Karena di era digital sekarang ini kan ada yang namanya jejak. Jejak digital itu kan selalu ada. Meskipun mereka berusaha menyamarkan identitas dengan VPN, proxy, atau jaringan anonim seperti Tor, aktivitas di internet itu tetap meninggalkan log yang bisa dilacak oleh pihak berwenang atau kelompok lawan. Itu kayak sebuah perang, balasan dari komunitas hacker lain. Di dunia peretasan ada namanya persaingan. Kelompok yang satu aja bisa membalas atau mengekspos kelemahan kelompok lain. Apalagi lebih daripada satu. Juga ada eksploitasi balik alat atau malware yang mereka bisa dianalisis, dibalikkan reverse engineering, lalu dipakai untuk melawan mereka sendiri. Dan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Saudara Bima. Cukup jelas ya tentang apa itu kasus WannaCry. Saya akan membawa kalian lebih dalam tentang kasus ini. Jadi, dari artikel yang saya baca, kasus WannaCry ini dari pakar keamanan cyber Pratama Persada menjelaskan, kalau ransomware itu sebenarnya sangat banyak jenisnya dan sudah sejak lama menyerang sistem operasi, terutama sistem operasi Windows. Nah, jadi si ransomware itu sebenarnya udah lama banget. Nah, kenapa kasus ini booming? Yang membuat ransomware WannaCry menjadi booming adalah karena ransomware ini menyerang menggunakan zero day exploit yang belum pernah diketahui sebelumnya, kata Pratama. Artinya, saat pertama kali ransomware ini menyerang, sebenarnya Microsoft yang paling baru pun akan tetap terkena karena Microsoft sendiri belum mengetahui adanya celah keamanan ini sampai dengan celah itu dipublikasikan. Jadi si Microsoft tuh belum tahu gitu kalau misalkan ada celah ini. Ini merupakan kelalaian dari pihak Microsoft. Dan pertanyaan saya, menurut kalian, apa kesalahan paling fatal dalam kasus WannaCry May ini? Entah itu dari pihak organisasi atau pihak dari Microsoft-nya, Windows-nya, dan dari pihak pribadi sebagai usernya. Silakan yang ingin berpendapat, mungkin dari Saudara Fawaz. Baik, mohon maaf, tolong diulang pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya dari penjelasan tadi, menurut Saudara Fawaz sendiri, apa kesalahan paling fatal dalam kasus WannaCry May ini? Mungkin dari pihak organisasinya, dari pihak Windows-nya, atau dari pihak pribadi sebagai user? Baik, terima kasih. Menurut saya pihak yang di sini yang terlihat sepertinya banyak dan menjadi biang dari segala biang itu adalah dari pihak Microsoft-nya itu sendiri. Dikarenakan user, jika kita ingin menyalahkan user, user tidak akan tahu, user tidak semuanya ahli dalam komputer, bahkan ada yang gagap teknologi juga. Jadi di sini saya nggak menyalahkan juga sebenarnya, lebih ke kayak memberitahu bahwa sebenarnya Microsoft di sini biangnya dikarenakan celah keamanan tersebut walaupun terlihatnya seperti lubang kecil saja, tetapi itu hal yang sangat bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan negaranya sendiri pun memanfaatkan celah tersebut. Nah, dari pihak Microsoft itu sendiri, yang saya baca, mereka tuh tidak mengetahui bahwa ternyata ada celah keamanan di situ dan dimanfaatkan oleh oknum, yaitu Eternal Blue tadi. Jadi yang saya bayangkan bahwa celah yang hanya secuil ini itu tertimpa oleh data-data dari Microsoft itu sendiri. Jadi ada kelalaian di saat uji tes mungkin ketika ingin melaunch patch atau Windows tersebut. Karena yang saya dengar dari saudara Fadil tadi, kebanyakan kasus itu ada di Windows 7. Nah, dari update
mungkin yang setahu saya itu dari Windows XP ke Windows 7 itu kan ada jarak yang lumayan jauh. Nah, dari update yang sangat jauh tersebut, mungkin celah tersebut itu tertutup oleh data-data yang lain. Jadi, kesimpulannya yang, menjadi, biang di dalam WannaCry ini adalah dari Microsoft-nya itu sendiri. Karena jika kita ingin menyalahkan sebuah user tidak semuanya menggunakan komputer atau bahkan ada yang gagap teknologi. Jika kita ingin menyalahkan instansi, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan instansi karena instansi itu sendiri berhak menggunakan fasilitas apapun sesuai dengan kebutuhan dia. Jika dia tidak bisa menggunakan yang terbaru karena budget atau karena SDM-nya yang tidak bisa menggunakannya atau segala macam, itu kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena uh, ya itu mungkin skill pribadi mereka lah, gitu. Menurut saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Penjelasannya cukup lumayan jelas. Kalau di sini tuh Fawas menjelaskan bahwa pihak yang lumayan bertanggung jawab dan memiliki kesalahan yang lumayan fatal itu dari pihak Windows-nya sendiri. Dia tidak menyadari kalau misalkan di Windows-nya sendiri itu ada celah dan itu dimanfaatkan oleh Eternal Blue tadi. Mungkin dari yang lain ingin memberikan pendapat atau mendukung dan menyanggah pendapatnya Fawas atau memiliki pendapat pribadi, dipersilahkan. Mungkin dari saudara Gazi, silakan. Ya, terima kasih. Untuk dari saya sendiri, ini mungkin lebih kayak menyanggah pendapat dari Fawas, karena tadi beliau menyebutkan kan kalau yang paling bersalah itu Windows dan kita tidak bisa menyalahkan instansi publik sama sekali. Tapi kalau menurut saya hal ini juga bisa terjadi karena instansi publik itu terlalu meremehkan yang namanya kecepatan perkembangan internet. Mereka belum melakukan pembiasaan ataupun juga melakukan sosialisasi mengenai keamanan cyber sehingga hal-hal seperti ransomware WannaCry ini bisa menyerang device-device yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan, universitas-universitas hingga rumah sakit. Namun untungnya di saat mereka sudah terserang, mereka memiliki kesadaran dan juga melakukan langkah penanganan, meskipun mungkin ada beberapa langkah penanganannya itu yang terlambat. Untuk langkah penanganannya sendiri itu para instansi daerah itu dihimbau untuk melakukan update operating system. Yang kedua itu menggunakan antivirus terbaru, lalu mematikan sharing port karena WannaCry ini juga itu menyerang melewati server message block yang fitur utamanya itu sharing file, sharing printer dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir itu mereka juga mengedukasi pegawai tentang phishing dan juga ransomware. Kalau dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, saudara Gazi ini menyanggah dari pendapatnya Fawas bahwa tadi ada dari pihak organisasi pun berhak bertanggung jawab atas organisasinya tersebut dengan melakukan pencegahan ya, pencegahan untuk mengantisipasi ransomware itu. Oke, tadi dari saudara Ivani ingin memberikan pendapat mungkin. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya mungkin agak menyanggah juga ya untuk Fawas dan Gazi. Menurut saya itu user juga bisa saja salah karena bisa saja user membuka tautan atau file yang mencurigakan sehingga memudahkan hacker untuk meretas meretas sistem para usernya. Nah, di situ kita juga sebagai user harus
kayak aware gitu untuk tidak membuka tautan dan kayak memilah-milah lah. Memilah-milah itunya maaf, memilah file yang mau dibuka kayak sekarang juga dilihat dari zaman sekarang itu juga banyak kan yang kayak sebar-sebar link itu tuh, nah itu berpotensi untuk hacker meretas sistem kita. Jadi berhati-hatilah. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Oke, saya masih membuka forum diskusi ini untuk saudara-saudari yang lain yang ingin memberikan pendapat pribadi terhadap kasus ini, atau ingin menyangga dan mendukung pendapat dari teman-teman tadi, dipersilakan. Oke, saudara Fadil, untuk saudara Fadil dipersilakan, ingin menyangga atau memberikan pendapat pribadi. Oke, di sini saya mau nyanggah semua ya, mau nyanggah Fawaz, Gazi, sama Fani. Soalnya Oke, sebenarnya yang sebetulnya salah tuh bukan dari Microsoft, bukan dari user atau bukan dari instansi, tapi dari biang keroknya itu NSA sendiri, negaranya sendiri. Kenapa kalau misalnya mereka tuh government, kenapa kalau misalnya mereka itu pemerintahan, bukan malah apa ya? Bukan malah kan bisa bekerja sama dengan Microsoft, mungkin ngebuat program buat ya gitu, spying ke kriminal. Tapi NSA ini mereka tuh malah sendiri-sendiri aja gitu. Ada bug gak di-report dan akhirnya mereka ngembangin bug tersebut jadi program, ya akhirnya malah ke-leak, malah ke-hack. Di sini tuh NSA itu ya gak tahu diri sebagai sebagai instansi pemerintahan. Harusnya mereka bisa lebih baik mungkin ya, bisa lebih dipikir matang-matang tentang apa yang mungkin terjadi ke depannya gitu. Justru NSA juga udah bikin banyak kontroversi ya, gara-gara semena-mena gitu. Di Wikipedia pun kontroversinya ini ada banyak, ada Gulf of Tonkin, ada yang tadi, ada Eternal Blue. Jadi di sini nggak ada yang salah. Yang pertama si user itu yang pertama yang gaptek. User itu yang pertama gaptek. Si instansi itu ya kekurangan SDA atau SDM, dan Windows pun mereka nggak tahu. Mau program sebesar apapun, mau software sebesar apapun, yang namanya bug itu pasti ada. Oke, sekian. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi saudara Fadil nih menyanggah ya dari ketiga pendapat sebelumnya. Kalau misalkan yang salah pertama tuh dari instansi pemerintahan tersebut yang tidak berkoordinasi dengan Windows dan malah menjalankan programnya sendiri, sehingga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan ke topik selanjutnya. Nah, sebagai mahasiswa Telkom University, terutama di jurusan rekayasa perangkat lunak, saya ingin menanyakan bagaimana peran rekayasa perangkat lunak untuk mencegah kasus serupa atau kasus WannaCry ini. Bagi yang ingin memberikan pendapat, dipersilakan. Oke, saudara Gazi, dipersilakan. Kalau dari pendapat saya sendiri, sebenarnya WannaCry ini kan menyerang file-file penting ya. Dan alasan kenapa banyak negara yang gempar itu karena mereka tidak menyangka dan juga tidak menyiapkan. Mereka masih belum terlalu sadar dengan serangan cyber. Jadi mereka tidak melakukan backup. Padahal seharusnya kalau emang kita menyimpan file penting, itu haruslah mempunyai backup, yang dimana backupnya itu kita simpan di tempat yang lain dan tidak tersambung dengan jaringan apapun, sehingga file tersebut tidak akan diretas. Karena ransomware ataupun malware itu kan menyerangnya biasanya melalui link phishing yang dikirim lewat email atau lewat messaging app, bisa juga lewat situs-situs yang kita kunjungi, namun situs itu juga dihack oleh para hacker.
Itu untuk saya. Jadi singkatnya ya melakukan backup saja. Terima kasih. Oke, jadi sebagai mahasiswa RPL, peranan RPL itu untuk melakukan backup ya. Jadi mengamankan data supaya tidak mencegah lah untuk diretas. Nah, mungkin ada pendapat lain yang ingin berpendapat tentang ini. Silakan, Fani. Mungkin nanti untuk saudara Bima setelah saudari Fani. Silakan. Baik, izin menambahkan dari Gazi juga, kita juga harus mengintegrasikan keamanan jaringan yang kita gunakan. Nah, seperti firewall atau blokir part. Terus juga kita harus manajemen patch-nya seperti mengupdate iOS-nya atau enggak kita harus punya prinsip secure coding-nya. Dah, sekian dari saya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin silakan Bima yang ingin berpendapat tadi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, seperti yang dibicarakan oleh saudara Gazi dan saudari Fani, ya benar itu termasuk langkah-langkah yang tepat. Ini saya ingin menambahkan, kita juga harus tidak lupa dengan menganalisis ancaman dan risiko. Sebelum memulai pengembangan, identifikasi potensi ancaman dan risiko keamanan, lakukan pemodelan ancaman threat modeling supaya kita dapat mengantisipasi cara-cara peretas mengeksploitasi sistem. Juga membuat rancangan arsitektur sistem dengan mempertimbangkan keamanan sebagai prioritas, menggunakan prinsip-prinsip desain aman seperti least privilege, akses minimum, dan fail-safe mode aman saat gagal. Dan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saudara Asad ingin menambahkan? Dipersilakan. Oke, terima kasih atas semua ini. Sini saya akan menambahkan juga. Jadi peran RPL dalam proses ini tuh hal kayak gini tuh sebenarnya bisa dicegah software maintenance yang baik dan pengembangan berbasis keamanan. Jadi dari awal proses pembuatan sampai setelah rilis, aspek keamanan harus selalu diperhatikan. Misalnya, rutin melakukan update, audit kode, dan pengujian keamanan biar celah yang seperti yang dimanfaatkan oleh Tra ini bisa ditutup lebih cepat. Selain itu, RPL juga ngajarin pentingnya tanggung jawab etis dan dokumentasi yang rapi. Kalau pengembangan dan organisasi disiplin soal itu, risiko kebocoran dan penyalahgunaan perangkat lunak bisa jauh berkurang. Intinya RPL bukan cuma soal bikin jalan, tapi juga soal gimana memastikan sistem yang dibuat aman, terawat, dan nggak nimbulin masalah buat mereka. Cukup. Oke, baik sekali. Terima kasih atas pendapatnya. Lumayan bagus ya pendapat. Jadi kita sebagai RPL juga nggak asal buat sistem. Kita harus buat sistem yang aman, terpercaya, dan tentunya efisien. Selanjutnya, yang ingin berpendapat, silakan. Oke, silakan kepada saudara Fawas. Baik, terima kasih. Jadi saya izin menambahkan juga. Jadi benar kita sebagai RPL itu perlu membuat sistem yang aman, yang terpercaya, yang juga selalu dipelihara agar selalu update dan jangan lupa juga kita harus selalu backup rutin. Terus setelah itu verifikasi pemulihan, selalu aware sama link-link yang tersebar di media sosial sana. Kita juga harus tahu perspektif dari users. Kita harus tahu bahwa user itu tidak semuanya pengguna komputer. Ada beberapa yang sangat tidak mahir bahkan untuk menggunakan komputer. Jadi kita harus membuat software atau keamanan yang benar-benar terpercaya dan sangat kuat, begitu. Baik, terima kasih atas tambahannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan, saudara Arya. Nah, menurut saya RPL juga berperan untuk mencegah kesalahan manusia atau human error ya. Karena ini salah satu sumber utama keberhasilan ransomware.
Contohnya itu, untuk mencegahnya itu bisa membuat peringatan jelas saat membuka file-file yang mencurigakan. Terus menghadirkan backup ROM otomatis untuk data penting. Dan juga menyediakan fitur restore point untuk pemulihan cepat tanpa membayar tebusan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menyanggah pendapat dari teman-teman yang tadi? Oke, tidak ada. Baik, tidak ada karena kita udah di penghujung acara ya. Jadi kesimpulan dari forum grup diskusi ini adalah tentang WannaCry ini. Jadi WannaCry adalah suatu fenomena digital, cyber digital yang lumayan besar yang disebabkan oleh suatu instansi pemerintah yang mereka tuh membuat program dan program tersebut diketahui oleh hacker dan malah disalahgunakan. Nah, dari pertanyaan kedua, kesimpulan yang bisa didapat itu kesalahan fatal yang dilakukan itu bisa dikarenakan instansi pemerintah yang kurangnya koordinasi terhadap pihak Windows, bisa juga dikarenakan pihak organisasi perusahaan yang tidak rutin melakukan backup data dan dari pihak usernya juga yang tidak aware terhadap data pribadinya. Selanjutnya, peran RPL juga sangat penting dalam mencegah kasus-kasus WannaCry atau kasus serupa di masa depan. RPL, kita sebagai mahasiswa RPL, kita harus membuat sistem yang aman, yang terpercaya dan efisien. Nah, sistem yang kita buat juga kita harus selalu pelihara supaya tetap terjaga dan tetap aman. Dan mungkin kita bisa membuat sistem yang bisa memberi edukasi terhadap pengguna karena perspektif pengguna tuh mungkin ada pengguna-pengguna yang belum memahami, ada pengguna-pengguna yang gaptek. Jadi kita sebagai developer kita juga bisa membuat sistem yang kita membuat pemberitahuan kepada user untuk mengantisipasi user mengklik link-link yang aneh atau mengantisipasi user melakukan hal-hal dari pihak yang mencurigakan. Dan juga sebagai developer kita juga harus mengingatkan kepada user untuk membackup data secara rutin supaya data dari user pun aman. Oke, sekian dari saya. Saya sebagai moderator ingin menutup acara ini. Terima kasih kepada para narasumber, para notulen atas waktunya. Saya tutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek banget gua.